embrio nggak ada juga, terus tanda-tanda kehamilan juga nggak ada, tabungan kosong. Yang paling buruk lagi saat itu adalah suamiku kena PHK, jadi udah kayak yang jatuh tertimpa tangga banget nggak sih gitu. Udah duit nggak ada gitu, habis suami kena PHK gitu kan, gagal hamil pula gitu. Itu benar-benar yang down banget, tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang saat itu. Hai parents, aku ibu rumah tangga, nama saya Iki. Saya kebetulan menjalani program kehamilan beberapa kali. Dan saya dan suami menikah di usia lumayan matang ya, 27 dan 36 tahun. Tidak ada rencana menunda memang, tapi memang qadarullah kami mendapatkan momongan di usia pernikahan kami 12 tahun. Jadi ketika kami usia pernikahan 12 tahun, baru muncul yang namanya Keia, anak saya. Satu-satunya sampai saat ini. Belum ditambahin lagi. Semoga Allah izinkan nambah ya. Nah sebenarnya kalau untuk program kehamilan, setiap pasangan atau parents pastinya pengen dong cepat-cepat punya anak ya kan. Sama halnya saya dan suami. Hanya saja ada masalah-masalah tertentu yang harus kami selesaikan terlebih dahulu. Yang paling penting sebenarnya adalah jangan berhenti pada satu dokter atau satu opini saja. Sebagai orang tua yang pengen punya anak, kita harus punya banyak sekali opini dari para ahli tentunya. Second opinion, third opinion, bahkan 4, 5, 6, 7 sekian banyak opini itu paling paling penting kita ketahui. Karena apa? Karena kita punya banyak choice nih. Mana kira-kira yang bisa kita lakukan? Kalau saya pribadi sebenarnya awalnya itu lama di alternatif, mulai dari mulai dari pijat refleksi, mulai dari akupuntur, mulai dari sengat lebah, jamu, ramuan herbal, segala macam kita coba. Gitu. Tapi Allah juga belum memberikan keturunan. Hingga kemudian di tahun ke-7 atau ke-8, saya lupa tepatnya, kita mulai tuh intens ke dokter. Sebenarnya udah sering ke dokter, hanya saja karena dokter selalu bilang, ini baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Ibu sehat, bapak sehat. Ya ini kita program kehamilan biasa saja ya. Suplemennya diberi, obat-obatan diberi, silahkan diminum. Nanti kalau sudah selesai, kembali lagi ke kami. Saya lakukan itu terus ke beberapa dokter, baik dokter di Jogja, dokter di Jakarta, semua kita lakukan itu. Dan hasilnya masih belum hamil-hamil juga gitu ya. Sebagai pejuang garis biru, kita kan cemas juga karena umur saya udah mau 40, Put. Dan sebagai perempuan yang umurnya mau 40, kebayang dong ya paniknya kayak apa. Nah, karena sudah mau 40, tepatnya umur 37 waktu itu, saya mencoba untuk program IVF. Bayi tabung, kalau lebih umumnya orang menyebutnya ya. Bayi tabung pertama saya di Jakarta, kebetulan waktu itu cocok dengan sebuah rumah sakit di wilayah Kedoya. Kami program di sana, ya start dari suntik-suntik hormon, konsultasi dan lain sebagainya dengan total biaya hampir 100 jutaan waktu itu gagal, Put. Iya, dengan sekian rangkaian itu gagal. Satu siklus menstruasi gagal. Akhirnya down, frustasi jelas lah ya, karena uang segitu buat kami juga lumayan banget tuh kan, gitu. Terus kami mencoba lagi untuk ikhtiar lagi program IVF yang kedua. Nah, yang kedua ini kami lakukan di Penang, di Malaysia. Kenapa kami pilih Penang? Di Penang ini kebetulan karena pertama biayanya lebih murah. Para parents tahu lah ya kalau berobat di Penang itu kayak yang udah tujuan berobat apapun lah gitu, karena kayak Penang tuh udah terkenal banget obat-obatan medisnya dan segala macam dengan harga yang murah. Yang kedua, bebas dari stres, Put, karena di Penang itu saya merasa nggak perlu macet-macetan seperti di Jakarta gitu ya. Aku perlu relax untuk program ini, aku perlu bebas stres dari program ini, pokoknya pengen yang benar-benar fokus aja. Nah di Penang itu alhamdulillah rumah sakit dengan penginapan kami cukup jalan kaki aja, jadi nggak perlu kayak kalau kita ke Jakarta kan kalau ke rumah sakit mesti bawa mobil atau kendaraan umum, macet-macetan dulu ya, hampir 2 jam baru sampai rumah sakit gitu kan. Di Penang alhamdulillah enggak gitu, jadi bisa jalan kaki. Terus yang ketiga dokternya juga
tidak berupa dokter tim, jadi satu orang dokter menangani satu orang pasien, itu lebih fokus gitu. Kalau di Jakarta kebetulan waktu itu satu pasien ditangani oleh hampir 5 atau 6 dokter, sehingga kalau dokter A-nya nggak ada, kita mesti cancel dulu, postpone, tunggu dokter berikutnya, nggak ada lagi, dokter ketiga baru handle kita gitu. Jadi ada perubahan-perubahan di situ dan bedanya di situ. Yang keempat, untuk biayanya hampir sama dengan tahun 2015 atau yang pertama kali gagal, tapi yang ini jauh lebih masuk akal, dalam artian tidak langsung 100 juta keluar, tapi pertindakan, Put. Jadi pertindakan. Jadi sekali datang bawa 20 juta, sekali datang bawa 15 juta, gitu masih bisa, dan dalam artian nggak langsung satu kali menstruasi dilakukan, jadi dilihat dengan cek kondisi aku dulu, apakah menstruasi bulan ini bisa dilakukan treatment siklusnya. Oh nggak bisa, ibu pulang dulu ke Indonesia ya Bu, ini obat-obatan yang dibawa, ibu bisa suntik-suntik di rumah. Jadi aku nyuntik sendiri di sekitaran perut, suntik sendiri, nanti bulan depan datang lagi ya Bu, datang lagi ke Pineng lagi. Total dari bulan April sampai bulan November, Juni, ya 5 bulan pengobatan. Desember aku hamil. Itu pas di 12 tahun menikah, anakku lahir. Sebagai pasangan suami istri ya tentunya, yang paling kita butuhkan ketika harus melakukan banyak ikhtiar promil adalah pasangan kita. Bagaimana support pasangan kita itu berpengaruh banget sama mood kita ketika menjalani ikhtiar promil. Bayangkan Put, punya anak itu kan tanggung jawab bersama. Ya suami, ya istri, ya kan? Artinya kita siap jadi orang tua nggak nih? Kalau salah satunya doang yang siap jadi orang tua, satunya nggak siap, mendingan nggak usah promil deh. Gitu maksud aku. Tapi kalau yang suami siap, istrinya siap juga jadi orang tua, bareng-bareng lah jadi mensupport masing-masing satu sama lain, supaya program promilnya juga menjadi lebih fokus. Pernah suatu ketika seorang teman juga nih Put, istrinya pengen banget hamil, tapi suaminya nggak pengen punya anak. Alhasil apa? Nggak kesampaian juga. Karena apa? Tujuan mereka udah beda. Gitu. Jadi saran aku sih, yang pada masih berjuang untuk promil, satukan tekad dulu. Suami istri saling support supaya promilnya juga lancar. Nggak ada yang lebih dominan di situ. Jadi waktu 2015, tepatnya di tahun pernikahan yang ke-8 ya, 8 atau 9, itu kami pernah pada titik, udahlah pasrah aja gitu. Toh Allah akan kasih kalau kita pasrah. Ternyata di perjalanan waktu itu kami berpikir, ya kalau pasrah doang tapi nggak usaha gimana caranya ya. Dan ternyata kita berdua menemukan satu titik di mana kita harus bikin prioritas. Kalau dipikir-pikir duitnya bakal gede tuh, butuh segitu banyak, mana mungkin kita bisa ngumpulin segitu banyak. Tapi kita bisa beli mobil, kita bisa beli rumah, kita bisa beli motor. Artinya sebenarnya kita punya dong aset buat kita program atau promil itu. Tinggal prioritasnya aja gitu, kita mau kemana. Akhirnya ketika kita ketemu pada titik prioritas tadi, ya udah Put, jujur-jujur aja nih ya, kita jual aset. Kita jual aset untuk kita fokus ke satu tujuan kita. Kita ikhtiar dulu untuk promil ini, gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya aset nggak mungkin kita jual, tabungan gitu. Tabungan kita biasanya misalnya ini kan buat cicilan rumah atau apa gitu. Kami berusaha untuk nggak pernah untuk nambah cicilan baru, atau berusaha nggak pernah nyicil lagi, supaya apa? Supaya fokus kita, prioritas kita ke ikhtiar anak gitu. Jadi ketika yang lain sibuk dengan prioritas yang lain untuk pasutri atau parents yang pengen punya anak, fokusnya digeser dulu ke ikhtiar punya anak. Di situ biasanya Allah akan bantu kita. Yang paling penting doanya juga. Karena kadang-kadang tuh nggak nalar ya, duit segitu banyak kok bisa gitu. Padahal kayaknya nggak mungkin. Tapi Allah punya 1001 cara gitu loh, membuat kita itu yang akhirnya punya duit sebanyak itu buat program hamil. Jujur sih, waktu itu ketika dinyatakan bahwa tidak ada kehamilan di rahim saya atau di rahimku saat itu shock banget Put. Tabungan 0, ya kan? Tabungan udah kepake. Terus tabungan embrio juga nggak ada. Jadi kalau IVF itu calon anak yang akan dimasukkan kan embrio ya Put ya. Itu biasanya ada yang
2, 3 tuh masih ada tabungan sisanya gitu. Kami nggak punya waktu itu. Dan caranya waktu itu adalah cukup rilis aja sih. Kita relax, kemudian kita rilis di rumah, kita kayak, kalau aku pribadi lebih ke, karena semakin banyak berinteraksi, itu kayak semakin banyak ditanya gitu loh, Put. Gimana programnya? Berhasil enggak? Gitu. Gimana kemarin? Kamu cuti kemana sih? Lama banget cutinya. Atau hal-hal yang kadang-kadang tuh kita nggak siap menjawabnya. Jadi ketika pada posisi terpuruk, kami memilih untuk tidak bertemu dengan siapapun terlebih dahulu, kurang lebih beberapa hari saat itu. Hanya orang-orang terdekat yang kami kasih kabar, orang tua dan kerabat yang kenal banget sama kita. Kemudian mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nggak tahu kenapa waktu itu, ketika saat down itu hanya kepikiran, semoga ini bisa menjadi peluang aku untuk berangkat haji tahun ini gitu. Karena nggak tahu kenapa daftar itu kan lama, Put, ya, bertahun-tahun gitu. Pas lagi kejadian gagal itu aku cuma berpikir gitu, ya Allah, siapa tahu ini malah jadi lebih cepat berangkatnya, karena aku butuh engkau gitu, butuh engkau gitu. Karena aku butuh engkau di 10 tahun pernikahan kami butuh engkau gitu untuk membantu kami. Dan benar gitu, nggak lama setelah itu kan aku berangkat haji tuh. Jadi itu kayak kado berangkat haji, kemudian berangkat haji, pulang lagi, baru tuh bangkit pelan-pelan, Put. Pelan-pelan bangkit, bahwa ternyata aku nggak sendirian. Di luar sana banyak loh teman-teman yang nggak punya anak juga happy-happy aja kok. Di luar sana banyak loh teman-teman yang belum punya anak tapi ikhtiarnya luar biasa. Bahkan gagal bayi tabung ada belasan kali loh, gitu. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan anak pertamanya gitu kan, bayi tabung lagi, kehilangan lagi yang kedua. Kayaknya kok aku masih bersyukur harusnya, masih beruntung harusnya. Kok aku udah putus asa aja. Banyakin teman-teman yang ngasih kita support dengan memberikan energi positif ke kita, bisa bangkit lagi, dan setelah itu aku jalani normal life seperti biasa. Ketika dokter bilang, congratulations, you are pregnant. Itu tuh udah yang kayak, hah? Serius nih, Dok? Aku hamil gitu. Karena udah 12 tahun tuh test pack nggak pernah 2 garis ya. 12 tahun udah yang kalau mens telat udah biasa gitu. Udah beli test pack udah kayak beli permen gitu kan. Nggak pernah ngalamin itu, tiba-tiba diselamatin hamil. Itu kayak udah yang, ya Allah gitu, udah kayak yang beneran nih. Aku sujud syukur di ruangan praktek dokter waktu itu. Buat para pejuang garis 2, garis biru, pejuang momongan, apapun namanya, jangan berhenti sampai di sini. Karena insya Allah akan ada jalan setiap usaha yang kita lakukan. Intinya komitmen dengan pasangan diperkuat. Karena yang namanya ikhtiar buat promil itu nggak cuma istrinya aja yang berjuang, suaminya juga. Terus memantaskan diri menjadi orang tua. Karena mungkin saja Allah menitipkan anak ke kita ketika kita sudah dipercaya jadi orang tua. Bisa saja kan parents merasa sudah siap, tapi Allah atau Tuhan belum ngasih. Ya mungkin karena Allah melihat belum siap jadi orang tua. Memantaskan diri dengan cara ya belajar banyak tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana kalau ntar punya anak gitu ya, baik secara edukasi anaknya, financial planningnya dan lain-lain gitu. Maksud aku sebagai sebagai motivasi bahwa saya dan suami 12 tahun akhirnya punya anak juga melewati banyak sekali batu-batu terjal. Jadi nggak usah merasa sendiri. Banyak kok yang melakukan hal yang sama. Yang penting adalah komitmen sama suami diperkuat, doanya diperkuat, dan satu lagi ikhtiarnya jangan berhenti.